buat dakwah juga, buat dakwah juga. Aku mau ke apotek. Oh, apa itu? Hah? Duri kita tuh, Pak. Saya Pak Haji, pokoknya terima kasih ya. Berikan Biar segera. pada sehat, biar eksistensi melobu ya. Amin, amin, amin. Oke udah bang. Enggak? Oke Bu. Ini sekarang gini, karena penyebab masalah ibu yang sering jantung berdebar gini ya. Insya Allah itu disebabkan karena dosa. Ya, ibu sering nahan jengkel, nahan kesel terhadap pasangan. Oke, ya, sering nahan dengan siapapun sering nahan kesel, terutama terhadap pasangan. Jadi kesel, jengkel, tapi ditahan dia. Jadi ada yang menguasai. Jadi ibu lupa juga kepada Allah. Tahu kalau banyak astagfirullahaladzim itu jauh lebih berat. Oke, karena ini kita mohon kepada Allah nih agar Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, termasuk saya juga pengen diampuni ya. Nah, kita istighfar dulu kepada Allah ya. Mudah-mudahan istighfar kita ini ya didengar. Udah pasti didengar oleh Allah. Yang kita mau itu diaminkan oleh malaikat Allah, diaminkan oleh para tabiin, oleh para penduduk langit, yang insya Allah nih didengar nih istighfarnya ibu, permohonan ibu, semua yang ada di ruangan ini kita istighfar bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, terutama ibu konsentrasi, ibu juga sakit yang ibu rasakan konsentrasi. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan itu. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ayo bareng. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ayo bareng. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ayo bareng. Astagfirullah. Ingat kita sama dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dari mulai akhir balik sampai pada saat ini. Tanpa kita sadari kita sering sekali mensekutukan Allah. Kita sering sekali maksiat kepada Allah. Kita sering sekali mensekutukan Allah. Kita sering sekali kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Ingat dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Ingat bagaimana sedihnya orang tua kita ketika mengandung kita. Selama 9 bulan kita menempati rahim orang tua kita. Tapi apa yang kita pernah perbuat untuk orang tua kita? Yang ada kita sering sekali menyakiti hati dan perasaan orang tua kita. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Bagaimana dosa kita terhadap orang tua? Kita belum membahagiakan orang tua kita, tapi kita sering sekali menyakiti hatinya. Kita sering sekali menyakiti perasaan-perasaannya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
organ-organ tubuh kita, menitipkan panca indera kepada kita untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melanggar syariat, jangan sampai melanggar sunnah-sunnah Rasul, jangan sampai melanggar Al-Quran yang mestinya kita jadikan petunjuk. Tapi kita sering sekali lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita sering lalai dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Karena sakit yang kita rasakan saat ini adalah manifestasi atau hasil dari perbuatan kita. Masalah yang kita hadapi sekarang ini, masalah ekonomi, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Kita mohon ampunlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahmatnya kepada kita sekalian. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan perbuatan kita terhadap kedua orang tua kita. Yang istri mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan terhadap suami kita. Yang suami mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap istri kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mari kita agungkan Allah dengan kesuciannya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, ya Allah, kabulkanlah niat-niat saudara-saudara ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Ya Allah, perbaikilah saraf-saraf mereka ya Allah. Apabila itu semua disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahannya ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah sakit yang dirasakan oleh saudara-saudaraku ini ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah, jika ada ya Allah, jika ada makhluk-makhluk dari dimensi lain ya Allah, ya Allah, kenapa kami ya Allah memakai bahasa jika ya Allah? Karena kami tidak tahu ya Allah, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Jika ada makhluk-makhluk yang menyumbat di peredaran darah saudara ini ya Allah, baik yang ada di kakinya ya Allah, yang ada di dadanya ya Allah, yang ada di tempat kesalahan kecil selama motoriknya ya
Aku memohon padamu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, Kau lepaskanlah mereka ya Allah, keluarkanlah mereka ya Allah, dengan kuasa dan ridhomu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudaraku ya Allah, jika mereka ya Allah ada sakit ya Allah, jika ada makhlukmu yang menyumbat di peredaran darahnya, di sarafnya ya Allah, aku mohon padamu Kau keluarkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan hati, ketenangan jiwa dan pikirannya olehmu ya Allah. Berikanlah ketenangan hati, jiwa dan pikirannya olehmu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan diberikan ketenangan hati, jiwa dan pikirannya olehmu ya Allah, akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepadamu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah, berikanlah ketenangan hati ya Allah untuk saudara-saudara ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan diberikan kesembuhan olehmu ya Allah, dan diberikan ketenangan hati, jiwa dan pikirannya olehmu ya Allah, akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tarik nafas. Sekarang gimana rasanya Bu? Setelah kita nih memohon kepada Allah, siapa tahu di sini ada orang soleh. Kita merasa diri kita soleh juga nggak boleh Bu. Berarti sesungguhnya kita bukan orang soleh. Karena kesolehan seseorang itu cuma Allah yang tahu. Kalau kita merasa diri kita soleh, udah kita itu bukan orang soleh. Iya, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling bertakwa. Bahkan kita sendiri nih nggak bisa menilai diri kita sendiri. Sama tahu di antara kita nih, bisa jadi nanti Mas Agus yang soleh, iya, atau Mas ini atau Ibu yang soleh, ini yang soleha, siapa tahu? Kita tidak pernah tahu. Ya, gimana Bu sekarang Bu? Ya, kayak enaknya. Lagi enak. Bener nih, serius nih. Iya. Bener, jangan bohong tuh, direkam Oh, tuh. iya enak. Enak, alhamdulillah. Yang tadi sering nyeri gimana? Iya, agak rendah kok saya. Alhamdulillah. Yang tadi pala sering pusing, tadi kan sering pusing. Iya. Sekarang coba bangun, rasain enak. Kamu bisa Enggak, enteng enggak? Iya. Bener, serius ya. Gimana Bu? Lebih enteng saya. Lebih enteng? Iya, kaki coba. Biasa Ibu kalau bangun kan rada-rada Iya. limbat gitu. Sekarang gimana? Kolesterol tinggi juga saya. Yang sini sering. Sini ya. Sekarang gimana? Tensi saya per hari ini itu 98, 160, 98 per hari ini. 160, 98. Tapi sekarang gimana nih? Enteng? Alhamdulillah. Nah, berarti Ibu nih insya Allah nih menjadi orang yang soleha nih. Doanya diijabah, istighfarnya oleh Allah. Iya gitu. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah. Nggak boleh suudzon. Kadang-kadang kan kita udah sering ibadah
ibadah kita lakukan, sholat tepat waktu, sholat malam kita lakukan, sodako juga rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi masih sakit, ya Allah kenapa nih perasaan gitu ya. Ibadah rajin, ini rajin, sodako masih sakit, kita berusaha sama Allah. Padahal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita zalim terhadap diri kita. Ketika kita punya pikiran begitu aja sama Allah tuh. Bukannya Allah yang zalim, kita zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa siapa, Bu? Saya sering mendengar. Itu doa siapa tuh? Doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Makan ikan. Nah, apa yang dibaca? Ini mohon ampun istighfar. La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku, nih, aku tergolong orang-orang yang zalim terhadap diriku. Gitu. Kalau kita cari amalan, Bu, cari amalan yang luar biasa nih, Pak, Mas Agus nih. Jangan amalan yang biasa-biasa saja. Cari amalan yang luar biasa. Ada pertanyaan ya, amalan yang luar biasa itu apa? Kan gitu pasti ya. Nah, kalau kita baik sama orang lain baik sama kita balas kebaikan dia, itu biasa atau luar biasa? Kata Allah, in asantum li anfusikum wa in asantum ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita ini sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Makanya kalau kita berbuat baik aja, jangan minta balasan. Biar nanti Allah yang balas. Wa in asatum falaha. Ketika orang itu berbuat kejahatan, maka rugilah untuk orang itu. Jadi kalau kita berbuat baik, ibu baik sama saya balas kebaikan ibu, itu hal yang biasa. Yang luar biasa. Makanya cari amalan Rasul nih yang luar biasa. Ketika ada orang zalim terhadap kita balas kezaliman itu dengan kebaikan. Itu Rasul. Rasul tuh ilmunya seperti itu. Dizolimin sama orang ya biarin aja. Tidak perlu biarin orang pada zalim dah sama kita gitu ya. Kita terus baik kebalasan, itu yang luar biasa. Nilainya 1000 tuh, Bu. Ya, kalau kebaikan kita balas dengan kebaikan, nilainya mungkin 100. Ya, tapi kalau kezaliman kita baik dengan kebaikan, itu nilainya luar biasa. Jadi carilah amalan-amalan yang luar biasa. Ketika kita dizalimi sama orang, balas kezaliman itu dengan kebaikan. Zalim itu kan nggak selamanya mukul orang, Bu. Ya, dia menyakiti, menutup usaha orang, rezeki orang, kita menghina orang, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Lebih baik kita yang diremehkan ketimbang kita yang meremehkan orang lain. Lebih baik kita yang dihina ketimbang kita yang menghina orang lain. Lebih baik kita yang dizolimi oleh orang lain ketimbang kita yang zolim terhadap orang lain. Hidup ini cuma sebentar, Bu. Ini kita di dunia ini nih, bentar. Nih, hidup di dunia nyari apa? Nyari bekal untuk hidup kekal di akhirat. Hidup yang kekal itu yang jutaan tahun itu nanti di akhirat, Bu. Sampai hari kiamat. Bahkan nenek moyang kita, kakek moyang kita yang udah pada mati, udah pada meninggal, belum dihisab oleh Allah. Kalau mereka dalam di dunianya menanam kebaikan, itu dapat di alam kuburnya dapat kebaikan. Laksana hidup di surga, baru laksana. Padahal masih di alam kubur, belum ada pertanggungjawaban. Baru balasan. Jadi hidup kita nih, Bu, ya walikuli ummatin azalun fa iza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang pada suatu umat, maka nih kita nggak bisa minta penundaan atau minta dikurangi. Misalnya kita baru berangkat haji atau baru sedekah nih, harta kita sebagian nih kita kasih ke masjid. Ya Allah, cabut nyawa saya, ya Allah, nggak bisa. Belum waktunya mah belum bisa. Gitu ya. Atau kita nih minta gitu, ya Allah, tolonglah ya Allah, tunda nih 2 jam, 1 jam atau 1 menit, ya Allah, saya mau menginfakkan. Kalau waktunya udah tiba, dan itu menjadi rahasia Allah.
Oh saya lagi sehat nih, lagi seger nih, iya, lagi sehat, seger, nggak mungkin saya mati, gitu kan ya, nggak mungkin saya meninggal. Sekarang saya mau tanya, orang lagi olahraga, lagi main bola, banyak nggak yang mati? Orang lagi khotbah, banyak nggak yang mati? Lagi ceramah, banyak nggak yang mati? Lagi sholat, banyak yang nggak mati? Lagi tidur, pulas terus, banyak nggak? Terus orang sakit di balai, ya di ranjang, tahunan, cuma minum air nasi sesendok sehari, banyak nggak yang masih hidup? Banyak. Berarti karena kontraknya belum habis. Wali kuli umatin azalun faizah. Jadi jangan nunggu nih. Kalau kita mau tobat, kalau kita mau beriman, kalau kita mau bertakwa, jangan nunggu. Nantilah kalau udah berhasil, nanti tiba datang saatnya tiba, kita nggak tahu. Karena itu menjadi rahasia Allah. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di akhirat yang hidupnya kekal selamanya. Banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nih buat teman-teman juga yang mungkin ngelihat channel ini pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Ini serius nih Ibu, jangan bohong nih Bu. Ibu enak kan nih sekarang nih? Enak. Saya merasa sakit karena lagi sakit dari Tadi ketika lagi zikir istighfar, apa yang Ibu rasain di sini? Perasaannya nih, apa ada yang rasa hari ya ini sedikit ada kenyang gitu. Betul lah. Tapi terus ya. Jadi di sini ketika sakit, sebenarnya tanpa kita sadari, insya Allah nih ya, insya Allah. Tapi ini juga belum tentu, baru analisa Bu. Jadi analisa saya juga bisa jadi salah. Jadi ketika di sini, ketika kita sering sakit, bisa jadi ada makhluk Allah dari dimensi lain. Bisa jadi nih, karena kita juga nggak tahu, nggak boleh ya. Bisa jadi dia ingin melakukan makar, ingin menguasai. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, ini kayak reaksi, benar ya? Benar nggak Bu? Kayak ada reaksi nggak? Sekarang jauh lebih enteng. Ibu giniin nggak bakal sakit ya Bu? Nggak terasa apa-apa, bahkan nggak terasa apa-apa. Bahkan alhamdulillah. Tadi saya sesak. Tadi itu Gitu. karena gitu Mas. Jadi memang ketika ini ya disumbat oleh makhluk-makhluk Allah ya. Karena makhluk Allah itu, jin itu ya berjalan di peredaran darah kita. Dia maunya nyumbat terserah dia gitu kan. Yang kurang ajar tuh iblis tuh macam tuh ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi intinya kita kembali kepada Allah, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apapun penyebab yang kita rasakan, itu penyebabnya adalah dosa. Sebagaimana oleh Hasan Al-Basri tadi diceritakan seperti itu ya. Kita mau hanya istighfar, banyak mohon ampun. Istighfar yang gimana? Udah istighfar atau kalau mau baca ini, ya Allah mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah dari mulai akhir balik sampai pada saat ini ya Allah, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya Allah, ampuni ya Allah. Istighfar itu Bu, itu istighfar. Walaupun sekali mengucap ya. Iya, ya Allah, kita ulang-ulang ampun ya Allah. Tapi apa? Dengan ketulusan hati, dengan rasa kita ingat dosa kita, dosa yang pernah kita lakukan, yang tahu kita dan Allah. Kita yang jalanin, Allah yang maha tahu. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Ya mudah-mudahan ketika kita mohon ampun kepada Allah, ya mudah-mudahan akan dirubah semua nasib kita. Itu kalau belum dirubah nasib kita, berarti misalnya kita minta rezeki tapi belum dikabul-kabul, bukannya belum dikabul. Allah nih tahu kalau kita dikasih duit banyak, dikasih harta banyak mudaratnya mungkin kita jadi lupa sama Allah. Banyak kita yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi husnuzon aja sama Allah, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Kalau belum diijabah berarti istighfar kita kurang, mohon ampun kita nih kurang dibandingkan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, itu coba Ibu, ini Ibu apa namanya? Bu Haja Dewi. Bu Haja Dewi, alhamdulillah nih. Coba sini yang deketin. Gimana rasanya kita didoain? Gak apa-apa. Ya dengan doa tadi ya saya merasa lebih enteng, lebih plong. Ini saya sudah tidak ada lagi rasa sakit. Yang mungkin tadi saya sangat sakit, hari ini sakit
masuk pensi cukup tinggi hari ini tadi. Yang Ini dada, entengnya. dada ini Bu ya. Ini dada sering sesak napasnya, ya sering sesak napasnya. Tapi ibu banyak istighfar, ya banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Sebenarnya saya mau refleksi, cuma ini ibu pakai pakaiannya agak ini agak ketat gitu. Jadi kalau nggak ketat, saya makan refleksi ininya nanti aja lain kali. Nanti kita refleksi, ibu gak pakai tangannya juga kan ketat juga gitu kan. Nanti kita refleksi. Gitu. Ya, insya Allah nggak akan melanggar syariat Bu. Oh iya. Kita pikir bisa juga kali diangkat kuping atau disayat-sayat gitu. Apa jung kalanya? Oh iya sakit. Iya, sakit memang. Tapi ini udah agak enakan nih. Saraf-sarafnya sebenarnya kalau yang tadi seperti itu karena memang udah aktivitasnya luar biasa. Laki-laki itu kan biasa luar biasa. Ibu juga bisa sih sebenarnya, cuma ini pakai pakaiannya ketat. Bisa diangkat nggak? Bisa kan dibuka ini. Bisa. Oh. Tapi tidak terlalu Iya. tidak terlalu Bisa tinggi. ketat. Oh. Jadi tidak terlalu tinggi Ini ininya kan ketat, jadi Oh. takut saraf-saraf. Jadi kalau misalnya pakai baju yang agak longgar gitu kan bisa Tadi bawa sampai daster ya. tipis. Pemberitahuan ngomong Nanti bawa daster. saraf-saraf ininya juga nih Bu, kan ibu Iya kolesterol. tuh saya yang kolesterol cukup Jadi tinggi. ininya juga nanti nih. Tensi yang sering naik turun ya karena entahlah pikiran juga. Kebanyakan duit ngitungnya jadi pusing. Amin. Amin, 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 amin. Ini kolesterolnya dulu nih, saya ini kolesterolnya coba sini ya. Iya, tengkuk Pak. Iya. Iya Pak. Dari sananya Mas, soalnya ini saya mau ke layar lu takut aurat ya. Maaf ya Bu ya. Maaf. Dari belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Izin Allah ya Allah, mohon padamu ya Allah, jadikan air dan tanganku ini ya Allah menjadi sarana penyembuh darimu ya Allah untuk Ibu Haja Dewi ya Allah, dengan kuasamu, dengan ridhomu ya Allah. Amin. Kun fayakun. Sebentar lagi tuh. Maaf ya Bu ya, saya agak ribet nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kolesterol jadi dia nyumbat ke saraf. Nah, kali kalau misalnya ini kan kita bisa ini cuma ini beginiin aja. Sakit nih. Bentar lagi. Kalau sering sesak di sini Bu, ini karena pakai baju ini ya. Sering di tulang belikat ini Pak Iya. saya kan tegang di situ. Ya, tanda. Nah sekarang nih mukanya mau nggak Bu? Nih ibu kan kalau kata orang-orang kan buka aura nih kalau datang ke Ustadz apa ya? Wah dimasukin gitu ya. Bisa jadi tuh berliannya intannya bisa jadi kepala nggak dia tuh? Itu ada logikanya trik. aja nih. Trik ya. Barang, Tiba masuk ya Pak ya. barang ya bulat gini masuk gini. Pasti tiba-tiba Ya, hilang. aneh itulah. Mana ya? Aneh lah, saya pikir aneh kalau masuk bener-bener langsung aneh. Kecuali lawan mulut gitu ya. Nah, jadi lawan mulut ya sayang juga itu kan ya. Ngapain mas masukin mulut? Dan kasih anak yatim Bu. Iya. Ini izin Allah nih, Mas ya izin Allah nih. Ini kalau metode bahasa orang membuka aura ya. Kalau saya sih lebih kepada mohon kepada Allah jika ada makhluk Allah nih yang menyumbat di sarafnya, di peredaran darahnya Ibu ya, Haja Dewi, ya kita mohon aja pertolongan kepada Allah agar Allah keluarkan dengan air nih. Ini air dengan Jadi tangan. Ibu Raisin panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Allah. Maaf ya Bu ya, pegangnya. Ya, entar mukanya beda nih Bu. Tinggalin aja. Izin Bu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ruang Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Gak buka makanya sama dulu. Iya. Enak kamu? Iya enak tadi soalnya, tapi sebenarnya sakit tapi kita bisa nahan rasa sakit. Sakitnya pas disentuh. Iya. Bekasnya sakit nggak? Iya. Enggak. Alhamdulillah. Ini sekarang terang nggak nih pandangan ibu nih? Enak. Benar. Iya, soalnya agak minus juga tapi. Tapi sekarang ini terang. Iya. Jadi kalau orang katarak bu, katarak ini saraf-sarafnya kita insya Allah diperbaiki oleh Allah. Makanya katarak kalau katarak upayakan jangan dioperasi dulu. Kita upayakan saraf. Ini bu gimana? Kayak terang kan? Iya. Enak mata. Oke. Oke. Ngomong tuh sama Enak, enteng gitu, terutama di mata untuk melihat gitu. Lebih plong, lebih jelas. Iya, lebih jelas gitu. lebih kencang ya bu ini. Iya. Kulitnya kerasan kencang gitu. Iya. Iya. Bisa buka tahu Pak ya? Kan orang pada ngomong gitu banyak tahu. Iya, betul Pak Haji ya. Jadi kalau daripada pergi ke salon ya digini-giniin ya bu ya. Iya. Penasaran? Tapi kan ditotok soalnya ya. Iya, lama, Iya. tapi ini sebentar gimana rasanya? Iya, enak. Enak. Ini yang ada plek-plek hitam, sebenarnya bu, ini apa sarafnya ini tersumbat dia. Jadi peredaran darah nggak lancar ya Pak ya? nggak lancar. Makanya kalau orang yang jerawat banyak, ya insya Allah sih sebenarnya mah. Kemarin sakit gigi gimana? Itu siapa? Masih sakit. Ini gimana? Kemarin kata bolong. Oh, udah enggak, udah aman. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibu. Ini untuk si A. Kalau misalnya kita upload ya nggak masalah bu ya. Nggak apa-apa. Untuk si Kebaikan A, semua. Kebaikan. Jadi misi kita adalah jika ada saudara kita yang seiman, seagama, juga yang beda agama, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kalau muslim yang sejati adalah al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati adalah muslim yang bisa menjaga saudara sesama muslim dari kejahatan lisan dan tangannya. Nah kemudian muslim juga mukmin. Mukmin yang sejati adalah al mukmin man aminahun nas. Jadi mukmin yang sejati yang bisa membuat orang lain sesama manusia. Jadi manusia itu bisa muslim, bisa non muslim, merasa nyaman. Yang mudah-mudahan nih siapa tahu dengan ada media seperti ini, channel seperti ini bisa menjadi sarana alternatif. Apabila ada orang yang datang ke dokter, ke rumah sakit, sekali dua tidak dapat kesembuhan dari Allah, ya mudah-mudahan atas izin Allah disembuhkan oleh Allah. Tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan tanpa seizin Allah. Tadi saya megang orang tuh tim lo sampai berapa orang tuh sama ininya? Hampir 7 orang atau berapa ya? Kurang lebih. Ini tangan saya ini gitu. Tangan saya kecil nih. Ini kalau saya nggak berasa capek, nggak berasa pegel. Justru semakin ini saya nggak tahu semakin sehat aja malah. Ini, ya, ini berapa orang tadi tim lo? 7 Pak. Bang Cesar itu 7 orang ya. Iya. Tangan alhamdulillah dengan izin Allah nih tangan nggak kenapa-napa, nggak bengkak. Padahal mah badannya gede-gede ya. Iya. Lumayan. Karena mohon pertolongan kepada Allah agar tangan ini dan air menjadi sarana penyembuh dari Allah. Tadi gimana pas gini disentuh gitu? Lumayan Pak, karena saya sering disuntik. Enggak, maksudnya tadi rasanya gimana juga disentuh gitu? Kayak diapain tuh? Coba ya seperti dipukulin gitu. Ya. Kan dicolek dong gitu. Iya, padahal dipukul tapi tiap sampai aku nahan sakit gitu. Wih kan nangis udah diam. Iya. Alhamdulillah. Tapi bekasnya nggak sakit kan? Enggak ada rasa sakit. Tuh, biasa kalau pertolongan Allah tuh seperti itu. Amin. Iya. Dan saya Iya. benar-benar dibantu. Ya kalau saya mah nggak bisa apa-apa ya cuma mohon aja sama Allah tangan ini bisa jadi sarana penyembuh. Amin. Oke, terima kasih Mas Agus ya udah nemenin kita nih
Nah, ini manajer tim lo nih, alhamdulillah Mas Agus sudah bantu ya, Ibu Dewi, makasih juga. Saya datang silaturahmi pengen ketemu sama tim lo nih. Saya pas rezeki juga pas Masya saya Allah, ada Masya Allah, saya rezeki dari ya, Allah. rezeki dari Allah, saya Terima kasih. betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.